Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radana Lukman dari kelas 2D4B dengan NRP 312060009. Di sini saya akan melanjutkan materi saya yaitu displaying data. Displaying data. Untuk memudahkan pengguna dalam membaca data, di G sendiri menyediakan kelas Y18N Formatter. Nah, kelas ini dapat diakses melalui YF Formatter. Kelas Formatter ini dapat digunakan untuk memformat tanggal, nilai angka, presentase, dan lain-lainnya. Nah, ini kayak gini. Eko YF Formatter Asdate 2014-0001, ini tipenya long. Outputnya Januari tanggal 1 2014. Ini untuk bentuk tanggal. Ini untuk oke. Eko Y outputnya 12,50%. Ini untuk presentase as persen, berarti kan sebagai persen 0,215. Ini as email, jadi kayak gini. Eko YF Formatter as email cbexample.com. Pencet. Outputnya a ref mail to cbexample.com. cbexample.com ini mail to nya. Terus kalau yang di bulan ini khusus untuk boolean, jadi operator logika. Nah, ini contoh lainnya. Eko Y Formatter format. Contoh lainnya bisa kayak gini. Output Januari 2014. Udah biar mirip. Bisa pakai yang seperti ini atau yang pakai ini, yang ini atau pakai yang ini. Seperti itu. Yang selanjutnya ada date formatter with local. Sudah ngerekam kan? Oke, sudah. Date formatter with local. Formatter ini juga menyesuaikan dengan aplikasi property language atau properti lokal pada komponen formatter. Misal untuk format tanggal, nama hari, dan bulan akan disesuaikan dengan bahasa yang dipilih. Dengan syarat PHP extension international INTL atau internasional harus aktif. Sebagai catatan, hasil output dapat berbeda untuk versi library ICU yang berbeda. Nah, kita harus memastikan menggunakan versi library ICU yang sama untuk semua lingkungan servernya. Jadi nggak boleh beda-beda biar semuanya itu seragam. Misal ini YF Formatter lokalnya di NUS atau di bagian di negara US, outputnya nanti jadi output Januari 2014. Ini sesuai dengan bahasa Inggris US, karena di sini pakai format tanggal. Nah, yang kedua di sini ada DEDE, yaitu Deutsch atau Jerman. Deutsch sebagai Jerman. Asdate 2000 ini juga pakai format tanggal. Nah, nanti outputnya nanti sesuai dengan bahasa Jerman ini. 1 Januari. Bisa kita cek di sini. Kalau mau dicek bisa dicek di sini. Translate English Indonesia Jerman Januari seperti ini.
kita coba di langsung di latihannya. Nah, kita coba sendiri. Nah, ini RURU yaitu Rusia, pakai kodenya untuk Rusia, sama pakai format tanggal yaitu outputnya 2015 outputnya nanti jadi seperti ini. Satu, ini nggak tahu cara bacanya, Yadi, anggap Yadi atau mungkin Yanwar, siapa yang tahu. 2014 ini pakai apa ya, nggak tahu, kira-kira seperti itu. Jadi misal di sini NUS berarti English US, Deutsch Deutsch sebagai Jerman, RU sebagai Rusia. Mungkin kalau di sini ide-ide untuk Indonesia, UK untuk Inggris Raya yang di Eropa. Selanjutnya ada konfigurasinya formatter. Nah, kita dapat mengubah nilai defaultnya dari formatter ini melalui file konfigurasi dari aplikasinya. Misal WebPHP untuk basic template, nah kayak gini. Nah, ini date formatnya DDMMYYY, berarti date-nya di depan, kayak ini tadi, date-nya di depan, month-nya di tengah. Nah, decimal separatornya seperti ini. Terus thousand separatornya pakai koma. Currency code-nya pakai euro. Apabila kita pakai formatter tentang keuangan, nanti jatuhnya dipakaikan di euro. Jadi misal dolar, mungkin dolar USD. Mungkin bisa kita cek saja di sini PHP formatter, mungkin ada di sini. Ada, oh ini di basic ya. Ini kita coba saja. Nah, ini seperti ini contohnya. OYF formatter. Nah, ini apabila kita pakai ini date-nya di depan, ini date bulannya di depan, seperti ini. Ini Jan ini karena cuman ada MMM, jadi hanya 3 huruf yang ditambahkan. Nah, selanjutnya ada memformat tanggal dan waktu. Nah, Class formatter memiliki beberapa metode yang berbeda untuk memformat nilai tanggal dan waktu. Ada tampilan date untuk tampilan tanggal, misal contohnya Januari tanggal 1 tahun 2016. Time untuk tampilan waktu, misal contohnya 14 lebih 23 menit. Nah, kalau date time ini untuk menggabungkan date sama time itu sendiri ya. Tampilan tanggal dan waktu, contohnya 1 Januari 2015 jam 14 lebih 23. Timestamp. Nah, kalau timestamp ini untuk tampilan timestamp di Unix. Contohnya 14.12.06.09.982. Nah, kalau yang relative time ini tampilan interval antara nilai tanggal sama waktu. Misal contoh 1 hour ago. Format dari date time dapat diatur secara global melalui konfigurasi komponen formatter pada properti $date format. Ini secara urut ya, date format, time format, dan date time format. Date time format alah. Nah, ini. Nah, nilai pada properti di atas bisa pakai short, medium, long, atau enggak full. Kita dapat juga mengatur detailnya sesuai dengan aturan dari library ISU-nya sendiri. Kalau mau lengkap bisa ke http user guide icu project icu slash project icu dash dash project.org. Nah, selanjutnya untuk memformat angka.
Untuk format angka, kelas formatter menyediakan metode seperti ini, yaitu integer, tampilan angka bulat. Nilai desimal akan diturunkan atau mungkin apa bahasanya dibulatkan. Misal contohnya 42. Nah, desimal, tampilan A secara angka desimal, misal 2,123 atau 2542,123 itu. Persen untuk tampilan sebagai presentase misal 42%. Scientific itu untuk tampilan angka secara saintifik misal 4,2 pangkat 4. Ini E ini sebagai pangkat. Currency, tampilan nilai mata uang sebagai contoh 420 dolar. Nah, sebagai catatan biar agar fungsi ini bekerja dengan benar, nilai properti lokal harus mengandung nilai untuk negara. Misal IDID untuk Indonesia, ENGB untuk Great Britain atau Inggris Raya, ENUS untuk Amerika Serikat dan lain-lain. Jadi misal kayak DEDE untuk Deus, RURU untuk Rusia. Selanjutnya ada ZIS, tampilan angka byte dengan format yang mudah untuk dibaca. Sebagai contoh 400 kilobyte, 3 megabyte. Ini secara lengkap ya. Kalau short ZIS seperti format ZIS, tapi bentuknya lebih pendek. Sebagai contoh 400 kilobyte, megabyte, seperti itu. Nah ini contohnya. As integer 42,71, di outputnya akan 42 saja karena dibulatkan ke terdekatnya. 7 dibulatkan menjadi 1. Atau enggak ini dihilangkan. Jadi hanya 42 saja yang dibaca. Ini suaraku masuk ya. Oke. Sip, masuk. Oke, masuk. Yang kedua as desimal, nanti ini dibacanya secara seluruh, jadi 2542 123, nanti bacanya 2,542 123. Yang ketiga short ZIS, misal seperti ini, IF formatter as short ZIS 419840, nanti akan terbacanya 410 karena ini ya kayak dibuatkan kayak. Format lainnya ada untuk memformat selain untuk memformat tanggal dan angka, class formatter juga dapat digunakan untuk memformati layout, text, and text, paragraf, HTML, email, image, URL, sama dan yang terakhir boolean. Nah, untuk nilai 0 atau kosong, formatter akan menampilkan sebagai sebuah placeholder yang secara default bernilai not set. Nah, kata not set ini akan ditampilkan sesuai dengan konfigurasi bahasa. Kita dapat mengkonfigurasi properti null display untuk mengatur custom placeholder. Jadi misal nanti kita setting, misal belum diisi itu bisa. Mungkin seperti itu. Misalnya ada pagination. Ketika terdapat banyak data yang ingin ditampilkan dalam beberapa halaman, kita membutuhkan pagination. Ini seperti ini lokasinya di data pagination. Properti total count harus diisi dengan jumlah data keseluruhan. Nah, untuk mengatur jumlah data per halaman dapat dilakukan melalui properti pagesys. Jika kita menggunakan data provider dan salah satu dari data widget aktif, maka pagination secara otomatis akan aktif dengan sendirinya. Seperti itu. Selanjutnya ada pengurutan atau sorting. Di Y sendiri, Y menyediakan kelas Y data sort untuk menangani sorting. Nah,
Caranya yaitu buat objek dengan kelas sort, tambah data atribut yang akan digunakan untuk pengurutannya sendiri dalam array pada properti atribut. Lalu gunakan objek tersebut pada pembuatan model data. Masukkan pada order by. Di sini sort order. Lewatkan data tersebut ke view bersamaan dengan model. Tampilkan link untuk pengurutan pada view. Catatan, jika Anda menggunakan data provider dan salah satu dari data widget aktif, sorting secara otomatis akan aktif. Maksudnya, nanti ada data provider. Di sini data provider merupakan abstraksi untuk data lengkap dengan pengelolaan pagination dan sorting. Di data provider sendiri dapat digunakan untuk grid, list, data widget, dan data widget yang lain. Di Y sendiri, Y menyediakan 3 macam data provider, yaitu Y/data/active data provider. Selanjutnya ada Y/data/array data provider, dan yang terakhir Y/data/SQL data provider. Active data provider akan berisi data dalam bentuk objek, sedangkan array data provider dan SQL data provider akan berisi data-data dalam bentuk array. Seperti itu. Misalnya ada ini, seperti ini contohnya. Active data provider digunakan untuk menyediakan data dengan melakukan query melalui y/db/active query atau y/db/query. Contohnya ada di sini. Alah, di controller using db active query, and then new active data provider query post 5, pagination-nya pagesisnya 10. Nah, ini untuk active data provider yang query. Seperti ini provider pagination, seperti itu. Yang saya ada SQL. Untuk yang SQL data provider ada di sini. Itu SQL data provider dapat digunakan untuk menyediakan data menggunakan script SQL dasar. Kayak seperti data provider yang lainnya, SQL data provider juga mendukung fitur pagination dan fitur sorting. Seperti contoh di sini. Provider pagination di view-nya select count from user. SQL data provider, SQL select from user total count sort attributes name. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada data widget. Data widget merupakan widget yang berfungsi untuk menampilkan data. Digi sendiri menyediakan beberapa data, yaitu detail view. Secara default digunakan pada view-view yang di-generate menggunakan GI. Yang kedua ada list view, dan yang terakhir ada grid view. Di defaultnya secara default digunakan pada view index yang di-generate menggunakan GI juga, seperti detail view. Oke.